Pada tanggal 18 Februari 1987, Jolene Faye Witt lahir dari pasangan Lindsay dan Linda Witt. Ia memiliki kakak, Lindsay Jr. berumur 12 dan Casey 11 tahun. Saat Jolene berusia 6 tahun, orang tua mereka bercerai. Saat itu, ayahnya lah yang memiliki hak asuh atas dirinya dan kakak-kakaknya. Sedangkan ibu mereka memiliki hak kunjungan. Jolene tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya di Williamsport, Pennsylvania. Sedangkan ibu mereka, Linda Longenecker, tinggal bersama saudara laki-lakinya, Bruce Longenecker, dan istri beserta 5 anaknya di dekat Monkey. Pada hari Sabtu, 26 Juli 1997, Jolene mengunjungi ibunya untuk berakhir pekan di sana. Jolene pergi tidur sekitar tengah malam pada tanggal 27 Juli. Ia tidur bersama di kasur adik perempuannya. Christine terbangun dan memeriksa kamar anak-anak perempuan sekitar pukul 3 pagi dan kemudian tidur lagi. 1 jam kemudian, terdengar teriakan Linda Longenecker membangunkan semua orang di rumah itu. Jolene tidak ada di tempat tidurnya. Pintu depan dan belakang rumah terbuka dan Jolene hilang. Setelah mendapatkan laporan, pencarian cepat pun dilakukan di hari Minggu dan Senin. Tetapi, usaha itu tidak menghasilkan apa-apa dan mereka tidak menemukan jejak atau siapa yang menculiknya. Ayah Jolene berpartisipasi dalam pencarian putrinya. Saat itu, dia dan Linda tidak dianggap sebagai tersangka dalam hilangnya Jolene. Tim investigasi terdiri dari 23 penyelidik dari beberapa kota terdekat, FBI, dan Kepolisian Negara bagian Pennsylvania. Di hari Selasa, mereka mengerahkan sebuah helikopter yang dilengkapi dengan detektor inframerah terbang di atas ladang yang berdekatan. Dan seekor anjing pelacak menyusuri lumbung sepi di sekitar daerah itu. Malamnya, para penyelam mencari di bagian sungai Susquehanna. Polisi tidak memiliki tersangka dalam kasus ini, dan setiap petunjuk atau informasi tidak menghasilkan apa-apa. Sekitar pukul 3:30 sore pada tanggal 6 September 1997, para pendaki menemukan mayat yang membusuk di daerah hutan belantara di sepanjang rute 554 di Bald Eagle Mountain, sekitar 3-5 mil di selatan Williamsport. Williamsport Water Authority adalah pemilik tanah itu, tetapi para pendaki dan pengendara sepeda gunung dapat menggunakannya jika mereka mendaftarkan diri ke badan tersebut. 4 hari kemudian, mayat tersebut diidentifikasi sebagai Jolene Witt. Laporan otopsi menyatakan penyebab kematiannya adalah pembunuhan dengan motif kekerasan. Polisi mengatakan mereka memiliki beberapa kemungkinan calon tersangka, tetapi mereka tidak merilis rincian lebih lanjut. Laporan yang lebih baru menyatakan Jolene dicekik atau dibekap. Sementara itu, warga Monkey mulai mencurigai keluarga Longeneckers. Sekitar pukul 1:30 pagi pada tanggal 3 September, Linda muncul di kediaman Witt di Williamsport dan mulai menendang dan menggedor pintu rumah mantan suaminya itu. Witt terbangun dan membuka pintu. Dia terkejut saat melihat Linda memegang Beretta hitam kaliber 25 dan mengancamnya. Witt meraih pergelangan tangannya dan keduanya bertengkar. Ia kemudian membekap lehernya dan menahannya dengan kuncian kepala. Saat itu, Linda berkata, "Ayo, pukul aku, supaya aku bisa menembakmu." Tetangga mereka yang mendengar keributan itu segera menghubungi polisi. Saat polisi
tiba di rumah, Witt melemparkan pistolnya keluar pagar dan jatuh ke tanah. Polisi menyatakan Linda melakukan tindakan yang membahayakan. Linda mengatakan kepada polisi bila dia kesal karena dia belum melihat kedua anaknya yang lain. Dia seharusnya melihat anak-anaknya 2 kali seminggu. Witt mengatakan bila setelah Jolene menghilang, anak-anak takut dan mereka tidak ingin mengunjungi ibu mereka. Beberapa saat setelah penemuan mayat Jolene Witt, pamannya, Bruce Longenecker, memindahkan keluarganya ke Speculator, New York. Pihak berwenang Pennsylvania akan menginterogasi Bruce lagi mengenai pembunuhan Jolene, dan dia tahu akan hal ini. Pada tanggal 4 November 1997, Bruce menembak kepalanya sendiri. Kemudian, seorang anggota keluarga memanggil ambulans pada pukul 15:32. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Bruce terbaring terlentang di tempat tidur dengan sebuah pistol revolver kaliber 38 di sampingnya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa luka tembak di kepalanya disebabkan oleh dirinya sendiri. Pihak berwenang mengatakan bahwa bunuh diri yang dilakukan Bruce tidak terkait dengan kasus Jolene Witt, melainkan karena dia sedang berjuang melawan depresinya selama bertahun-tahun. Tetapi Bruce Longenecker sudah menjadi dugaan tersangka sejak awal. Sidang grand jury tahun 1999 mengungkapkan bahwa rumah Longenecker terkunci pada malam penculikan Jolene, dan Bruce pergi tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Tetapi, ketika teriakan Linda membangunkan semua orang di rumah, pintu masuk terbuka dan Bruce sudah mengenakan celana jeans. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa di rumah itu. Dari hasil penyelidik, FBI dan polisi Monkey mendapatkan informasi jika Bruce sering mengomentari tentang tubuh Jolene dan ia juga beberapa kali menyentuhnya di bagian yang sensitif. Tes DNA mencocokkan jika sperma yang ada pada sarung bantal dan selimut di tempat tidur Jolene sama dengan milik Bruce. Pada tahun 2015, Detektif Lycoming County Kenneth L. Mintz meninjau kasus ini dan percaya jika ada orang lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jolene Witt. Polisi mungkin telah mengidentifikasi orang yang salah sebagai pembunuhnya. Mintz tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang dia yakini sebagai pembunuh Jolene atau apa yang membawanya pada kesimpulan itu. Tidak ada yang pernah didakwa dalam pembunuhan Jolene Witt. Ayah Jolene, Lindsay Witt, meninggal dunia pada tahun 2014. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada ibunya atau kakak-kakak Jolene. Dan sampai saat ini, pembunuhan Jolene masih menjadi misteri.